Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikri Muhammad Iqbal, NIM 191420 kelas PBSE semester 3. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan UTS pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan mengenai dampak buruk dari implementasi penggunaan riba dan maisir terhadap perekonomian. Jawabannya, yang pertama, ketidakadilan distribusi pendapatan dan kekayaan. Prinsip riba yang memberikan hasil tetap pada satu pihak dan hasil tak tetap pada pihak lawan. Yang kedua, ada potensi eksploitasi terhadap pihak yang lemah dan keuntungan lebih berpihak pada orang-orang kaya. Sistem riba memiliki kecenderungan terjadinya akumulasi modal pada pihak yang bermodal tinggi. Yang ketiga, alokasi sumber daya ekonomi tidak efisien. Prinsip dan sistem bunga membawa kecenderungan alokasi dana tidak didasarkan pada prospek profitabilitas usaha, melainkan pada dasar kemampuan pengembalian pinjaman dan nilai jaminan. Dengan demikian, judi tidak akan mentransfer sumber daya kepada pihak-pihak yang efisien, namun lebih pada sifat untung-untungan. Yang keempat, yaitu terhambatnya investasi. Sebenarnya riba atau bunga merupakan biaya sosial investasi. Semakin tinggi tingkat bunga yang berlaku, maka semakin besar pula biaya yang harus ditanggung dalam investasi. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS pada Bank Syariah dan sebutkan fatwa DSN terkait tabungan serta jabarkan akad apa saja yang digunakan pada produk tabungan Bank Syariah. Jawabannya, fungsi Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah yang pertama, mengawasi jalannya operasionalisasi bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua yaitu membuat pernyataan secara berskala, biasanya tiap tahun, bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Yang ketiga, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dan dari bank yang diawasinya itu. Kemudian fatwa DSN terkait tabungan. Yang pertama yaitu tabungan tersebut ada dua jenis. Satu, tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Yang kedua, tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Lalu, ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah. Yang ketiga yaitu ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah. Kemudian akad-akad yang digunakan dalam produk tabungan bank syariah. Yang pertama ada akad mudharabah atau akad kerjasama. Yang kedua ada akad wadiah atau akad penitipan. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan mengenai kendala pengembangan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Kendala pengembangan BMT yaitu yang pertama, akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Yang kedua, walaupun keberadaan BMT cukup dikenal, tetapi masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir. Yang ketiga, beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Yang keempat, BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai lawan yang harus dikalahkan, bukan sebagai partner dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang ia hadapi. Yang kelima, dalam kegiatan rutin BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis. Yang keenam, dalam upaya untuk mendapatkan nasabah timbul kecenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional
terutama untuk produk yang berprinsip jual beli. Yang ketujuh, BMT lebih cenderung menjadi Baitul Tamwil daripada Baitul Mal. Yang kedelapan yaitu pengetahuan pengelolaan BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menangkap masalah-masalah dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu sebutkan perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Perbedaannya yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah. Fungsinya untuk mengawasi produk yang dipasarkan dan investasi dana, sedangkan pada asuransi konvensional itu tidak ada. Lalu tolong-menolong takafuli, sedangkan pada asuransi konvensional itu jual beli. Pada asuransi syariah, investasi dana berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil atau mudharabah. Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana berdasarkan bunga. Kemudian pada asuransi syariah, dana yang terkumpul dari nasabah atau premi merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola. Sedangkan pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah atau premi tersebut menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menentukan investasinya. Kemudian dari rekening tabaru atau dana kebijakan, seluruh peserta sejak awal sudah diikhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong bila terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional dari rekening dana perusahaan. Kemudian pada asuransi syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruhnya menjadi milik perusahaan. Baik, begitu saja jawaban yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.